Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka dan mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita menjadi penambah catatan kebaikan kita di sisinya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca menjadi bukti cinta kita kepadanya. Kita berharap bahwa salawat dan salam juga tersambung kepada keluarganya dan anak keturunannya serta kepada para sahabat yang telah berjuang bersamanya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang terkait dengan 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan kita. Pagi ini membahas pertanyaan yang ke-152 tentang af'alul ibad, yaitu perbuatan hamba. Pertanyaannya adalah hal lil ibad qudratun wa masyi'ah ala af'alihim al-mudhafa ilaihim. Apakah seorang hamba itu memiliki kuasa dan keinginan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan? Dalam bab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah dari dua kelompok yang saling tolak belakang. Kelompok pertama adalah yaitu orang-orang al-Jabariyah. Kelompok kedua adalah orang-orang Al-Qadariyah. Orang-orang Jabariyah menafikan Al-Qadar, sehingga menafikan, meniadakan perbuatan seorang hamba. Di semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ibaratnya seperti sebuah pohon, kemudian pohon itu dedaunannya, tiangnya dihembus oleh angin. Dia ibarat pohon yang tidak punya kuasa apa-apa, yang tidak punya keinginan, yang tidak punya kekuasaan terhadap perbuatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang hanya melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa innamallahu wa fa'il tilkal af'al. Ini orang-orang Jabariyah. Ini orang-orang yang menyebutkan bahwa seorang hamba tidak memiliki kuasa atas hambanya. Mau apapun perbuatannya, dia mau melakukan kekufuran, melakukan perbuatan dosa seperti minum khamar, mencuri dan lain sebagainya, mereka menisbatkan itu Allah yang punya kuasa. Di mukmin ini tidak punya kuasa, seorang hamba tidak punya kuasa. Ini menurut orang-orang Jabariyah, yang mana mereka
mengatakan mereka majburin, ya mereka hanya ya seperti sebuah pohon yang kemudian pohon itu dihembus oleh angin, ya itu adalah sebagai ilustrasi bahwa Allah yang punya kuasa terhadap amal-amal mereka. Ya adapun orang-orang Al-Qadariyah, ya begitu juga mereka adalah jumhurul Mu'tazilah yang mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala qad amara al-ibad bi ta'atihi wa nahahum 'anil ma'siyatihi wa la ya'lam ma yuti'uhu mimma yu'si illa ba'da husul at-ta'ah wal ma'siyah wa hum naqidul jabariyah. Ya adapun orang-orang Al-Qadariyah dia berbeda dengan orang-orang Al-Jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini adalah orang-orang yang al-wasat, berada di antara dua pendapat tersebut, yang mengatakan bahwa mukmin memiliki kuasa atas perbuatan mereka, bahwa mukmin juga memiliki keinginan atas perbuatan mereka. Adapun perbuatan yang disandarkan kepada mereka adalah secara hakikat, dan dengannya lah orang-orang diberikan nanti hisab, diberikan pahala, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin, orang-orang beriman itu mereka ya semuanya memiliki keinginan dan semuanya memiliki kehendak atas perbuatan mereka. Nah, inilah yang harus kita pahami kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa kita memiliki kuasa dan keinginan atas perbuatan kita. Berbeda dengan orang-orang Jabariyah dan orang-orang Qadariyah yang menafikan ya kuasa atas hamba tersebut, dan mereka mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa atas perbuatan tersebut. Artinya kalaupun kita melakukan kebaikan itu keinginan Allah, ataupun sebaliknya, kalaupun seseorang melakukan kejahatan itu juga keinginan Allah. Tapi orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak, kita punya kuasa, kita punya keinginan, ya dengan keinginan dan perbuatan kita itulah akan mendapatkan balasan dan mendapatkan ya siksaan, serta mendapatkan ya balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah disebutkan sifat-sifat mereka. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di dalam bab ini memang ada sedikit ya keganjalan dan kekeliruan yang dimiliki oleh beberapa kelompok dari At-Taifah di dalam agama kita, seperti yang kita bahas tadi, orang-orang Jabariyah dan orang-orang Al-Qadariyah. Mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah ya wasat dalam bab ini. Allah memang menciptakan kita, ya, perbuatan kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, sebelum diciptakan langit dan bumi oleh Allah itu sudah tertulis. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya pilihan melalui iman dan melalui akal hati kita, apakah kita ingin melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada ya takdir kauniyah, ada takdir syar'iyah. Ya, takdir syar'iyah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Memang yakin bahwa Allah telah menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi Allah tidak meridai keburukan tersebut. Ya, kita yakin Allah menciptakan berbagai macam bentuk ya keburukan-keburukan, tapi kita tidak nisbatkan itu kepada Allah. Sebagaimana kita bahas pada pagi kemarin, adalah bentuk ta'adduban, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam bab ini sekali lagi saya ulangi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita punya keinginan dan kita punya kuasa atas perbuatan kita, dan perbuatan kita itu disandarkan kepada kita. Berdasarkan perbuatan kita itulah kita nanti akan diberikan oleh Allah balasan, baik itu surga, atau jika seandainya buruk itu akan diberikan balasan ya azab oleh Allah di dalam nerakanya. Nah, kita tidak menafikan hal ini, dan kita tidak menafikan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya punya kuasa
dan Allah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nah, dalam bab ini sekali lagi mesti kita pahami dengan baik sehingga kita tidak melenceng, kita tidak menyalahkan perbuatan kita, sehingga ada yang mengatakan dalam hari-hari, kenapa engkau tidak salat? Ini adalah sudah takdir Allah. Benarkah ini ucapan yang dikatakan seperti ini? Tidak benar. Kenapa engkau mencuri? Ini sudah takdir Allah. Ini tidak benar. Kenapa engkau tidak puasa hari ini? Inilah jalanku, ini sudah ditakdirkan Allah sebelum ya diciptakan langit dan bumi. Tidak seperti ini. Bahwa seseorang memang Allah yang menciptakan, bahkan perbuatannya Allah. Namun manusia sekali lagi punya kuasa di situ. Punya kuasa, punya keinginan. Seperti ayat yang sudah kita bahas pada sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ini ada dua potensi ini. Dua potensi berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, tinggal seorang memilih mana yang dia sukai dan mana yang ia tinggalkan. Mana ingin dilakukan, mana yang ia ingin pilih. Nah, tentu ini ada keinginan. Tidak serta-merta seorang mukmin atau seorang hamba itu menunggu dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kaum muslimin, dalam bab af'alul ibad, ahlus sunnah di tengah dia. Nah, tidak seperti orang Jabariyah yang menafikan segala sesuatu. Di mukmin itu hanya seperti sebuah pohon, sebatang pohon yang tidak punya kuasa, yang dihembus oleh angin. Dan begitupun orang-orang Qadariyah, ya. Kemudian ahlus sunnah berada di tengah-tengah yang menetapkan bahwa mukmin, seorang hamba, punya kuasa dan punya keinginan atas perbuatan mereka, dan berdasarkan itu sekali lagi Allah akan balas, Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan ya thawab wal iqab di hari kiamat kelak. Maka pilihlah ya pendapat yang wasat ini, beradalah pada pendapat yang di tengah ini, ya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka ya memiliki kuasa dan keinginan atas perbuatan mereka dengan keyakinan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang berada di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan ya langit dan bumi. Nah, seperti inilah buah daripada keyakinan yang benar, di mana nanti ketika ya kita meyakini kita punya kuasa, maka kita akan punya semangat untuk berbuat, bukan seperti yang kita pahami dulu, kalaulah Allah sudah takdirkan saya orang-orang yang jahat, untuk apa lagi saya berbuat? Kalau sudah takdirkan saya menjadi orang ahlun nar, untuk apa saya lagi beramal? Dan ini harus diluruskan dalam pemahaman kita. Wallahu ta'ala alam. Ini secara singkat pembahasan kita pagi ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita sampaikan ini. Sekali lagi, mukmin meyakini di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berada di keyakinan yang di tengah, yaitu tidak menafikan perbuatan Allah sama sekali, dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, dan kita pun memiliki keinginan dan kehendak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan,
au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan. Kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.